Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung tahun 2024 ini tidak ada salahnya kita mulai melakukan refleksi atas perjalanan ibadah kita selama 1 tahun ini dan mulai merencanakan target ibadah, target kerja kita di tahun 2025. Maka izinkan saya di 10-15 menit ke depan berbagi cerita bagaimana Islam mengajarkan kita untuk beristirahat sejenak, melakukan kontemplasi, melakukan refleksi atas perjalanan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita siang hari ini terinspirasi dari satu buku bagus yang berjudul The Art of Being Alone, Seni Menyendiri. Dan mudah-mudahan khutbah singkat yang saya sampaikan siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tubuh manusia itu bekerja melampaui batas kemampuannya, maka indera tubuh kita akan bereaksi dalam berbagai bentuk. Mungkin kita merasa gampang pusing, mudah marah, mudah tersinggung, gampang emosi, susah tidur. Dan jika itu yang kita alami, itu pertanda bahwa kita sedang mengalami stres kronis. Kalau istilah anak sekarang burnout, itu artinya tubuh kita bekerja melebihi batas kemampuannya. Maka di saat itu sebetulnya alarm, peringatan bagi kita untuk sedikit istirahat sejenak, rileks, melepaskan diri dari hiruk pikuk duniawi. Dan salah satu yang kita bisa lakukan adalah meditasi, relaksasi, dan menjauh dari rutinitas yang menjemukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai muslim, kita beruntung karena syariat ibadah kita memfasilitasi jalan keluar itu. Melalui sholat, salah satu ibadah yang fungsinya memang mengistirahatkan pikiran dan fisik kita dari rutinitas duniawi yang menjemukan. Mata kita ini punya hak untuk sejenak terpejam. Hati kita ini punya hak untuk berhenti dari ambisi hidup yang tidak pernah ada habisnya. Indra kita punya hak untuk sejenak berhenti dan fokus pada pengembalian emosi. Itulah mengapa Rasulullah SAW berpesan, inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainika alaika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan. Sesungguhnya
Di dalam tubuhmu itu ada hak yang harus kamu penuhi. Di dalam matamu dan indera yang lain itu ada hak yang harus dipenuhi. Dan istrimu juga punya hak atas dirimu yang harus kamu penuhi. Dengan demikian, jika kita merujuk pada hadis Nabi ini, maka penting bagi kita untuk memberikan perhatian khusus atas jiwa dan pikiran kita untuk beristirahat sejenak. Ada kalanya kita perlu menyendiri. Ada kalanya kita perlu keluar dari kota ini untuk melakukan refleksi, mencari inspirasi baru, dan berhenti dari urusan duniawi yang sepertinya tidak ada habisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalam ilmu psikologi, salah satu cara untuk membangun ketenangan jiwa adalah dengan cara meditasi, menyendiri dan menenangkan jiwa kita yang lelah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulu saya melihat kesendirian itu sesuatu yang menyedihkan, perlu dikasihani. Tetapi pandangan saya berubah terhadap kesendirian itu ketika saya menyelesaikan satu buku yang berjudul The Art of Being Alone, yang ditulis oleh remaja wanita usia 20-an, Renuka Gafrani, seorang remaja wanita berkebangsaan India. Salah satu kalimat yang menarik dari buku ini adalah, being alone is part of adulting. Menyendiri itu adalah bagian dari proses pendewasaan kita semua. Maka penting para jamaah sekalian mulai hari ini untuk menyisakan waktu sejenak untuk menyendiri, berhenti dari kegiatan duniawi, lepas sejenak dari keluarga kita, berhenti tidak berpikir tentang karir dan capaian kita, karena hanya dengan cara itu kita bisa memulihkan emosi kita yang tidak stabil. Maka tidak heran jika para ulama dulu punya tradisi menyendiri yang masyhur dikenal dengan istilah uzlah, menyendiri, menyepi. Dan jika kita membaca sejarah, karya besar Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu lahir ketika beliau memutuskan untuk menyendiri keluar dari kota Baghdad selama 10 tahun. Imam Syafi'i tidak jarang ketika merumuskan satu kaidah fikih itu melepaskan dirinya, melakukan kontemplasi sejenak dan melepaskan dirinya dari urusan duniawi. Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka itu justru lahir saat beliau di dalam tahanan, menyendiri dari hiruk pikuk urusan duniawi. Imam Nawawi dikenal sering menyendiri di madrasah saat beliau belajar di Damaskus, menyendiri dari urusan duniawi, selektif terhadap pertemanan yang ada di sekitarnya. Maka tidak heran lahir karya besar sekelas Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar dari tangan Imam Nawawi, karena beliau cerdas dalam memilih kapan waktu untuk urusan duniawi dan kapan waktu untuk urusan memulihkan emosi jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian penting untuk meluangkan waktu kita sendiri, menenangkan jiwa. Tidak ada salahnya kita mulai menyisahkan waktu 30 menit sebelum subuh, bersujud, mendekat kepada Allah, menenangkan jiwa pikiran kita, memulihkan emosi kita, meminta petunjuk kepada Allah, merenung, bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama hidup kita sudah menjadi suami yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, mencari petunjuk Allah agar dimudahkan jalan kita untuk menuju kebaikan. Jika para jamaah sekalian senang bepergian, maka tidak ada salahnya pergi sejenak dari kota yang bising ini. Sholat di tempat kecil, di musola, di desa, merasakan dinginnya air baru, merasakan tempat sujud yang baru. Setelah sholat ba'diyah merenung, berhitung apakah rizki yang kita terima halal atau masih di wilayah abu-abu. Apakah harta yang kita terima banyaknya berbanding lurus dengan amal kebaikan yang kita bagi. Dan tidak ada salahnya di tengah perenungan itu kita meminta kepada Allah. Boleh jadi
di tengah keheningan kita menyendiri, melakukan refleksi, meminta kepada Allah, boleh jadi kita diberikan ide-ide brilian, gagasan-gagasan besar untuk pengembangan karir kita, perjalanan ibadah kita dari masa ke masa menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi muslim yang cerdas dalam membagi waktu. Kapan waktu untuk bekerja keras untuk urusan duniawi, kapan waktu untuk menyendiri, melakukan refleksi, mendekat kepada Allah, mencari inspirasi baru, melakukan refleksi atas perjalanan hidup kita yang sudah lampau, dan merencanakan hidup kita di tahun yang akan datang agar menjadi ayah yang lebih baik, pekerja yang lebih baik, tetangga yang lebih baik, teman yang lebih suportif terhadap capaian teman yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.